Ini adalah part kedua dari tutorial belajar Python melalui HP. Pada part pertama, video sebelumnya kita sudah belajar cara menggunakan keyword print dalam bahasa Python yang kita gunakan untuk menampilkan sesuatu di layar HP kita. Sekarang mari kita buka kembali aplikasi PyDroid-nya. Kemudian kita buka terminal, kita ketik Python. Seperti pada tutorial sebelumnya, kita sudah mempelajari caranya. Setelah kita ketik Python, baru kita tekan Enter, barulah kita bisa memulai coding. Baik, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mari kita coba ulang kembali sekilas tentang penggunaan keyword print. Ya, seperti kemarin, yaitu kita mulai dengan mengetik print, semuanya dalam huruf kecil, in lowercase. Nah, setelah itu kita ikuti dengan buka kurung, setelah itu baru tanda kutip. Nah, setelahnya baru kita tulis pesan yang ingin kita tampilkan, misalnya halo. Setelah kita tulis, baru kita tutup dengan tanda kutip lagi, baru tutup kurung, baru bisa kita jalankan, yaitu kita tekan enter. Nah, bagaimana kalau tidak kita tutup dengan tanda kutip, apa yang akan terjadi? Sekarang kita coba print. Kali ini kita tidak menggunakan tanda kutip, kita langsung saja mengetik halo. Kemudian tutup kurung. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini yang keluar bukan halo seperti yang di atas, tetapi adalah pesan peringatan, yaitu name error. Ya. Name error maksudnya ada kesalahan nama. Nama yang mana? Yaitu nama halo. Name halo is not defined. Nama halo yang di dalam kurung di atas itu tidak diketahui katanya. Mengapa tidak diketahui? Dan HP kita tidak mengerti apa tujuan kita memasukkan halo tanpa tanda kutip. Jadi tidak bisa menjalankan perintah sesuai yang kita inginkan. Mengapa demikian? Jadi sebenarnya ada dua jenis variabel, sebenarnya variabel ya. Ada dua jenis variabel. Sebenarnya pelajaran kita untuk yang berikutnya adalah tentang variabel. Jadi ada dua jenis variabel yang terpenting dalam Python. Yang pertama itu adalah variabel yang disebut dengan variabel string. Ya, string ini maksudnya adalah huruf-huruf, yaitu mulai dari A sampai Z, atau simbol atau apapun itu, selain dari angka. Ya. Maka itu kita sebut dengan string. Ya. Kemudian ada juga variabel lain, yaitu variabel integer atau integer, ya, yaitu variabel yang terdiri dari angka-angka dari 0 sampai dan seterusnya. Dan juga bisa kita lakukan operasi hitung, misalnya ditambah, dikurang, dibagi, dan seterusnya. Maka jika variabel yang kita gunakan yang demikian, maka itu disebut dengan integer. Nah, untuk memprint string, kita harus menggunakan tanda kutip, sedangkan untuk memprint integer, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Tadi kita sudah memprint string, halo, print, tanda kutip, halo, tanda kutip, tutup kurung, maka keluar halo. Sekarang kita mau memprint integer, atau integer, yaitu berupa angka, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Sekarang coba print 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, terserah. Nah, kita tidak menggunakan tanda kutip, kita lihat apakah kita akan diberi peringatan error juga atau tidak. Sekarang coba tekan enter, dan ternyata tidak diberi peringatan, maka kita berhasil memerintahkan HP kita untuk mengeluarkan angka 1, 2, 3, 4. Karena HP kita mengerti apa maksud kita. Jika kita tidak membuat tanda kutip, berarti itu adalah sebuah integer. Kemudian, kita juga bisa melakukan operasi hitung di dalam print. Misalnya print
23 ditambah 2, tutup kurung, kemudian kita enter, dan hasilnya keluar 25. Nah, sekarang secara tidak langsung, sebenarnya kita sudah bisa membuat aplikasi kalkulator dari bahasa Python. Ya, kita tinggal tulis saja print, kemudian masukkan saja operasi hitung apa yang ingin kita lakukan. Misalnya kurang 5 dikurang 4, enter, dan keluar hasilnya 1, print 6 dibagi 3 misalnya, akan keluar 2.0, ya. 0 di belakang koma tidak dihitung, jadi tetap hasilnya 2 ya. Jadi bisa kita lakukan operasi hitung karena ini merupakan integer. Integer berarti angka dan tidak kita tutup dengan tanda kutip. Namun bisa juga kita masukkan ke dalam tanda kutip. Maka angka tersebut bukanlah sebuah integer tapi merupakan string. Sekarang kita coba print tanda kutip 3, tanda kutip lagi, dan tutup kurung. Jika ini kita jalankan, kita tekan enter, maka hasilnya bukan error, tetap keluar angka 3, tapi angka 3-nya tidak bisa kita lakukan operasi hitung, karena bukan integer, karena adalah sebuah string, karena dia ditutup dengan tanda kutip. Sekarang kita jalankan, ya keluar 3, tapi tidak bisa kita lakukan operasi hitung. Contohnya, print 6, terus tutup lagi dengan tanda kutip, terus kita tambah dengan misalnya 2, tutup kurung, terus kita kasih tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, kalau integer 6 tambah 2 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang karena dia ditutup dengan tanda kutip, di dalam tanda kutip, maka hasilnya bukan 8, karena dia bukan angka, karena dia adalah string. Jadi kalau kita tekan enter, hasilnya adalah 62. Jadi 6 tambah 2 hasilnya 62. Itu bedanya antara integer dan string. Jika masih belum paham, boleh tinggalkan pertanyaan di komen di bawah ya. Saya akan coba jelaskan. Nah, itu ada 2 bedanya tadi, tipe dari variabel yang ingin kita print. Yang pertama string, yang kedua adalah integer.